Dewantara. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang Anda dapat segera lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul .1 adalah, saya sebagai guru mendominasi pembelajaran kelas atau teacher center. Yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif saja. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Padahal dalam setiap kelas, karakteristik anak itu berbeda-beda. Selanjutnya, siswa dalam menerima pembelajaran itu pasif dan motivasi belajar rendah. Mereka hanya mendengarkan pembelajaran dari guru dan mereka pasif diam, dan motivasi belajar juga masih rendah. Selanjutnya, suasana kelas tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi adalah fokus utama dari guru. Jadi, guru, bila suasana kelas tertib, tenang, dan anak-anak itu berarti sudah memahami apa yang telah guru lakukan, tanpa guru menanya apakah anak tersebut sudah paham atau belum. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Perubahan pemikiran yang saya lakukan adalah saya memahami bahwa ternyata guru bukan merupakan sumber satu-satunya pembelajaran. Di sini masih banyak sumber-sumber lain yang bisa dimanfaatkan oleh kita untuk melakukan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran harus berpusat kepada anak. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak, karena anak dilahirkan dalam kondisi kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian, perubahan perilaku yang saya lakukan adalah mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Di sini saya bisa melakukan pengemasan pembelajaran dengan menggunakan sarana-prasarana yang ada di sekolah, sehingga pembelajaran yang saya lakukan bisa memotivasi anak agar lebih semangat lagi dalam belajar. Kemudian, memberikan kebebasan anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Karena tadi anak adalah dilahirkan dalam kondisi pemahaman yang berbeda-beda. Kemudian, lebih cermat melihat bakat anak. Di sini berarti guru harus menuntun sesuai dengan kodrat anak. Pertanyaan berikutnya, apa yang dapat Anda segera terapkan agar lebih baik kelas Anda yang mencerminkan perilaku pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya segera terapkan agar pembelajaran lebih baik di kelas sesuai
pembelajaran tentunya akan semakin meningkat. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Jadi, di sini saya juga menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi budaya di tempat saya mengajar. Berikutnya, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan pembelajaran dengan mencapai profil belajar Pancasila. Jadi di sini anak dibebaskan untuk mengeksploitasi bakat dan minat kemampuan mereka. Selanjutnya, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembelajaran di sini bukan hanya pembelajaran kognitif saja, tetapi menekankan tentang perilaku anak dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga mereka mempunyai budi pekerti yang baik pula. Selanjutnya, menerapkan pendidikan sistem AMU. Jadi di sini seorang guru bukanlah menuntut, melainkan menuntun sehingga mereka bisa mencapai tujuan yang sebenarnya. Selanjutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sudah dikatakan bahwa anak terlahir dalam kondisi yang berbeda-beda. Kita mengarahkan, menuntun kemampuan anak tersebut dengan memperhatikan kodrat zaman yang ada sekarang ini. Selanjutnya, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Karena sejatinya anak itu asik dengan permainan, tentunya permainan yang mendidik. Jadi kesimpulannya, kita harus menerapkan pemikiran pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantoro dalam pembelajaran. Di antaranya yang pertama adalah pendidikan menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Bukan kita menuntut anak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi kita menuntun, membebaskan mereka kemana mereka akan mencapai tujuan. Yang kedua, pendidikan bukan ilmu akademik saja, namun pendidikan perlu menanamkan budi pekerti yang baik. Karena anak yang berilmu tapi mempunyai budi pekerti yang buruk itu tidak akan berguna di masyarakat. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Di sini kita harus merampungkan anak, kita harus mau sebagai pendamping anak. Jadi apa yang anak mau kita harus lakukan dengan menuntun anak menjadi perilaku yang baik untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Sekian, terima kasih yang bisa saya paparkan. Apabila banyak kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pendidikan guru bergerak, menggerakkan. Terima kasih, tetap semangat.